Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya. Gimana sih caranya supaya channel YouTube kita bisa dimonetis? Nah, ada beberapa penyebab channel YouTube kita itu tidak bisa dimonetis teman-teman. Silahkan teman-teman masuk aja ke YouTube studionya teman-teman ya. Ini tampilannya menggunakan tampilan desktop ya, komputer ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke sini kita akan coba cek kira-kira channel kita ini sehat atau tidak. Nah, di sini di bagian konten, ini di bagian video-video teman-teman, silakan teman-teman cek di bagian filter di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ngomongin ya, channel YouTube itu tidak bisa dimonetis itu ada beberapa penyebab ya. Salah satunya adalah karena hak cipta. Nah, silakan teman-teman klik di bagian garis 3 ini. Nah, di sini ada bagian klaim hak cipta. Nah, silakan teman-teman klik. Nah, di sini kalau teman-teman itu kosong bersih seperti ini, berarti channel YouTube teman-teman itu sehat. Channel YouTube teman-teman itu bisa dimonetes ya. Jadi tidak ada klaim hak cipta atau pelanggaran ya seperti itu. Atau teman-teman bisa coba lagi, kita kira-kira klik di sini pembatasan usia atau yang lainnya. Tapi di sini yang paling riskan adalah klaim hak cipta ya teman-teman. Nah, di sini kalau di sini udah sehat, silahkan teman-teman masuk lagi di sini di hak cipta. Nah, ini ada tulisan C ya. Nah, di sini biasanya untuk hak cipta di sini biasanya channel YouTube yang udah dimonetis, yang udah muncul seperti ini. Kalau belum dimonetis itu biasanya nggak muncul. Tapi silakan teman-teman cek aja di bagian hak cipta di sini ya. Nah, di sini silakan teman-teman kalau ada yang seperti ini bisa dicek nih. Ini channel YouTube kita ini di copy orang itu, di reupload orang itu 100% nih, ada 100%, subscribernya segini. Nah, ini kalau kita nggak strike ini teman-teman, ini berbahaya. Nah, saran saya ini kita strike, kita minta penghapusan ya, kita conteng seperti ini. Nah, habis itu kita minta penghapusan. Nah, di sini teman-teman silakan turun ke bawah. Nah, ini kita isi mungkin dengan kata kunci milik saya seperti ini ya. Ini karena hubungan dengan konten tersebut ya. Ini milik saya pribadi. Nah, di sini mungkin email yang mana lagi ya. Ini standar ya. Kita klik standar. Ini kita conteng teman-teman. Kita conteng. Nah, di sini kita isi dengan nama kita ya, nama kita asli. Nah, ini saya tulis nama Timon Adioso. Nah, supaya video-video yang direupload mereka itu dihapus. Kalau mereka nggak menghapus, ini akan dihapus secara otomatis oleh pihak YouTube. Kita klik kirim bagian kanan, ujung kanan atas ya. Kita klik kirim. Nah, kita tunggu beberapa saat. Di sini akan melakukan permintaan penghapusan. Nah, ini teman-teman, ini sedang proses 2 ya. Ini udah terselesaikan. Ini banyak sekali video-video saya itu direupload sama orang, dan ini sudah saya strike, udah dihapus videonya, nggak ada lagi sudah. Oke, itu yang kedua ya. Cara pertama adalah cek di bagian konten, habis itu cek di bagian hak cipta. Nah, berikutnya adalah di hak cipta ini ya, yang paling bawah. Nah, terakhir teman-teman, biasanya channel YouTube kita tidak bisa dimonetis itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah karena konten reupload. Jadi kita ceknya seperti itu ya. Yang kedua adalah hak cipta. Nah, kalau konten reupload itu biasanya teman-teman, biasanya itu kita ceknya di mana? Ceknya itu biasanya kita ada di bagian email. Email itu biasanya kita kalau kita diminta penghapusan seperti ini pasti ada teguran. Ada teguran dari pemilik channel YouTube tersebut. Jadi teman-teman cek aja di bagian email. Kalau sudah ada teguran pertama, saran saya teman-teman jangan lakukan reupload lagi. Saran saya teman-teman membuat konten sendiri ya. Nah, di sini yang lainnya adalah karena musik. Jadi biasanya hak cipta di bagian sini, di bagian video ini, di bagian konten ini biasanya hak cipta itu bukan karena reupload juga. Nah, hak cipta itu biasanya karena teman-teman itu menggunakan musik yang tidak gratis, yang tidak gratis seperti itu. Jadi saran saya buat teman sobatku sekalian itu menggunakan musik di bagian sini teman-teman, koleksi audio ini sudah disediakan banyak sekali oleh pihak YouTube. Jadi buat teman sobatku sekalian silahkan gunakan, banyak sekali nih. Ini di sini ada musik gratis, efek suara, ada berbintang. Nah, ini nggak ada ya efek suara. Nah, ini musik gratis. Ini silahkan teman-teman kalau mau download ini tinggal download. Nah, ya kan? Nah, di sini tinggal download, nih ada tulisan download. Nah, teman-teman buka aja salah satu, mungkin kita klik begini. Kayak mana ya? Oh, diputar seperti ini ya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih mungkin lagu yang paling enak didengar atau yang familiar, silahkan teman-teman pilih. Banyak sekali nih di sini ribuan, mungkin sampai jutaan di sini. Seperti itu. Oke, itu adalah teknik kita memeriksa channel YouTube kita bisa dimonetis atau tidak. Berikutnya channel kita bisa dimonetis atau tidak, kita itu dilihat dari kontennya teman-teman. Pertama, konten teman-teman itu jangan ada konten tentang salah satu contoh mungkin tentang kekerasan ya, kekerasan seperti ini.
saran saya teman-teman kalau ada tindakan-tindakan kekerasan seperti ini, ada pemukulan seperti itu, saran saya hati-hati ya. Nah, pokoknya ada pemukulan-pemukulan lah, biasanya itu periklanannya nggak bisa tampil tuh, apalagi kalau ada darah-darah seperti itu. Berikutnya ada tentang mungkin minum-minuman keras, mungkin ada tentang apa namanya, pornografi seperti itu, saran saya jangan, itu nggak bisa dimonetes teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman, itu adalah penyebab channel YouTube teman-teman itu tidak dimonetes. Biasanya kalau kita mau melakukan monetisasi, itu di bagian tahap kedua itu warnanya merah. Nah, kalau udah warnanya merah, itu teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya lagi kita cek di bagian email AdSense-nya. Pada saat pendaftaran AdSense di sini ya, teman-teman cek di bagian emailnya. Nah, kalau emailnya itu saran saya teman-teman, ini semuanya channel YouTube saya ya, channel YouTube saya ini ya. Nah, channel YouTube saya ini menggunakan email mana? Nah, teman-teman kalau udah punya email lain, saran saya yang udah punya AdSense-nya, saran saya dikaitkan aja. Cara mengkaitkan, teman-teman cari aja cara mengkaitkan apa namanya, AdSense, blog dan YouTube. Ini pernah saya bikin ya teman-teman. Nah, ini cara mengkaitkan ini. Cara menggabungkan AdSense blog dan YouTube. Nah, kebetulan saya adalah sudah memiliki akun AdSense blog ya. Nah, karena saya sudah punya akun AdSense, ini kan akun AdSense itu nggak bisa double teman-teman. Jadi kita kaitkan aja pada saat pendaftaran AdSense di sini, itu dikaitkan aja, dikaitkan nanti ada permintaan tuh. Kalau teman-teman daftar AdSense tuh biasanya ada permintaan sudah punya akun AdSense atau belum. Kalau udah punya ya jujur aja udah punya. Jadi kita tinggal kaitkan. Nanti kalau kedeteksi double yang terjadi adalah teman-teman penolakan, yang kedua adalah akun AdSense teman-teman bisa dibanet. Nah, saran saya seperti itu. Jadi berhati-hatilah. Jadi cukup satu aja kalau kita membuat sebuah konten itu original hasil pembuatan kita sendiri, seperti salah satu contoh ini, walaupun konten-konten saya sederhana tapi ini kan hasil pembuatan saya sendiri, saya nggak re-upload, musik pun saya nggak pakai musik sembarangan, jadi channel YouTube saya pasti dimonetes. Salah satu contoh channel YouTube saya yang baru lagi di sini, Mas Timon Official. Silakan teman-teman cek aja di Mas Timon Official. Ini channel YouTube saya baru. Ini subscribe-nya udah 5.000 nih. Belum ada setahun nih teman-teman. Nah, ini saya bahas tentang apa namanya, aplikasi-aplikasi penghasil uang. Jadi buat teman sobatku sekalian, tetap semangat membuat konten YouTube-nya, jangan re-upload, jangan menggunakan musik sembarangan, jangan apa namanya, mengupload video sembarangan seperti tentang kekerasan atau tentang pornografi atau minuman keras lainnya. Saran saya kita buat atau memberikan konten-konten edukasi atau konten-konten yang bermanfaat orang lain. Nah, terakhir saran saya teman-teman targetkan untuk mencari viewers atau subscriber itu dari search engine YouTube. Jadi kalau seumpamanya di beranda YouTube seperti ini ya, kalau kita sebuah blog pasti kita larinya adalah ke Google seperti ini. Semuanya kita ketikkan kata kunci lirik lagu rohani seperti ini ya. Nah, kita mendapatkan viewers sebuah blog itu dari sini ya, dari kata kunci, atau kita ketikkan kata kunci Mas Timon seperti ini. Kita dapatkan kata kunci dari pengetikan kata kunci di Google. Nah, larinya ke sebuah blog seperti ini ya. Ini adalah sebuah blog atau situs saya. Nah, larinya seperti ini. Nah, tapi kalau kita membuat konten YouTube, nah target kita adalah di search engine YouTube. Jadi buat teman sobatku sekalian, boleh melakukan sub atau teman-teman boleh berkunjung ke saya seperti ini, ke channel saya. Habis teman-teman ke komunitas. Di sini boleh teman-teman melakukan sub atau saling subscribe yang di sini ya. Rame sekali di sini teman-teman. Silahkan kalau mau cari subscriber. Tapi saran saya untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, targetkan di search engine YouTube seperti ini. Salah satu contoh konten kita tentang Android, ya udah teman-teman tuh bikin konten dari sini, sebelumnya tutorial Android seperti ini ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman, tutorial Android Studio. Nah, ini bisa jadikan kata kunci nih teman-teman, bisa dijadikan kata kunci. Ini cara riset sederhana dan sangat mudah sekali, gratis teman-teman, langsung dari beranda YouTube. Dimana kata kunci yang lagi viral, yang banyak dicari orang, itu pasti muncul paling atas. Jadi seperti ini. Jadi tutorial Android jadi iPhone. Nah, seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya, informasi saya hari ini. Beberapa penyebab channel YouTube kita itu tidak bisa dimonetes karena beberapa penyebab, salah satunya adalah tentang hak cipta atau tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.